Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata pelajaran metode dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Sunatib, kami dari kelompok 4 kelas PAIG semester 7, saya Nafiah NIM 210317063 bersama rekan saya Siti Munawaroh NIM 2103170. Jadi pada materi yang keempat kita kali ini, yaitu terkait dakwah Rasulullah era Madinah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa subbab, diantaranya seperti penerapan beberapa syariah, awal pemerintahan, bagaimana kekuatan awal pemerintahan, membangun stabilitas ekonomi, membangun kesetaraan dan keadilan, sampai dengan diplomasi Huwaidiyah dan Baitul Wada. Oke, kita menginjak materi yang pertama, yaitu terkait tentang tahapan penerapan beberapa syariah. Jadi sebelum kita menginjak tahapan penerapan beberapa syariah, apa saja toh syariah yang telah ditetapkan Rasulullah ketika ia berhijrah ke Madinah, kita alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu apakah pengertian dari syariat itu. Jadi bahwasanya syariat itu berasal dari kata syar'a syai'u yang artinya menjelaskan sesuatu. Sedangkan syariah menurut penjelasan Hardawi, beliau berpendapat bahwasanya syariah adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya syariat adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hambanya, baik hukum dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti contoh sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Seperti itulah contoh dari syariat. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tahapan pengharaman khamr atau minuman keras. Jadi bahwasanya dulu khamr itu biasa dikonsumsi oleh penduduk Arab, penduduk Madinah maupun penduduk manapun itu. Jadi dulu bahwasanya khamr itu sah-sah saja dikonsumsi, tapi seiring berjalannya zaman, berjalannya waktu, lama-kelamaan khamr itu semakin senonoh dikonsumsi, sehingga pada saat itu ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum tentang seseorang yang meminum khamr?" Dan pada saat itu Rasulullah SAW tidak langsung menjawab dengan hukum haram, karena bayangkan saja jika beliau langsung menjawab dengan hukuman haram, mungkin bisa saja penduduk mereka itu langsung semuanya pada murtad, soalnya memang mayoritas mereka itu mengkonsumsi khamr. Nah, terus setelah itu muncul ajakan Al-Quran berdialog dengan peminum khamr tentang manfaat dan madaratnya. Jadi bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 209 di sini dijelaskan bahwasanya khamr itu lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. Di sini menggalan arti pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Terus setelah turun ayat itu, kemudian turun juga ayat surat An-Nisa ayat 43, yang mana, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." Seiring berjalannya waktu, kemudian pengharaman khamr secara mutlak itu juga sudah ditetapkan. Jadi pengharaman terjadi secara bertahap atau berproses. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang khamr pada tahap yang pertama. Itu tepatnya pada surat An-Nahl ayat 67, yang artinya, "Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik." Kemudian dilanjutkan pada tahap terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Maidah ayat 90, bahwasanya yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasi dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi di situ dapat disebutkan bahwasanya dulu khamr itu seringkali dikonsumsi oleh penduduk Arab, penduduk Makkah, penduduk Madinah seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti yang di Madinah itu awalnya yang
penduduknya biasa mengonsumsi khamar, tapi setelah Rasulullah SAW berhijrah, beliau menetapkan syariat bahwasanya khamar itu haram dikonsumsi. Selanjutnya penetapan syariat yang kedua yaitu terkait dengan nikah mut'ah. Jadi apa sih definisi dari nikah mut'ah itu sendiri? Jadi nikah mut'ah itu didefinisikan sebagai pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu, hari atau bulan yang disepakati oleh calon suami dan istri. Jadi jika batasan waktu itu berakhir, otomatis perceraian pun terjadi. Lantas bagaimana dengan pandangan Islam terkait nikah mut'ah? Jadi sebelum Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya nikah mut'ah itu hukumnya haram, dari dalam sejarahnya nikah mut'ah itu dulu pernah diperbolehkan pada awal masa Islam karena pada situasi darurat. Juga karena dulu pada zaman dahulu memang diperbolehkan juga karena memang kan masyarakat Islam saat itu masih dalam masa tradisi di mana zamannya zaman jahiliyah atau zaman perbudakan. Tapi seiring berjalannya waktu, pelarangan nikah mut'ah itu sudah sampai saat ini sudah disepakati bahwasanya nikah mut'ah itu hukumnya haram. Bahwasanya hal ini juga telah ditegaskan dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya pernikahan mut'ah atau praktiknya seperti nikah kontrak yang mana hukum kebolehannya sudah termasuk atau sudah terhapus. Begitu juga dijelaskan dari Arabi bin Sabran bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat dan berlaku pula sampai hari ini." Jadi kesimpulannya, dulu itu nikah mut'ah pernah diperbolehkan karena memang pada zaman dahulu masyarakat Islam kan masih pada zaman kebodohan. Sedangkan pada saat ini sudah keluar fatwa atau hadis bahwasanya hukum dari nikah mut'ah itu adalah hukumnya haram karena dalam sebuah pernikahan tentunya diharapkan yang namanya kelanggengan seumur hidup dan semati bahkan sampai hari tua. Penerapan syariat yang selanjutnya yaitu terkait ziarah kubur. Perlu diketahui bersama bahwasanya sudah ditetapkan dalam fikih bahwasan kalau laki-laki berziarah kubur itu sunnah. Lantas bagaimana dengan perempuan? Pada kali ini terjadi perdebatan antar berbagai ulama bahwasanya ada yang memperbolehkan perempuan berziarah kubur, ada juga yang mengharamkan, ada juga yang memakruhkan. Nah, kenapa kok dimakruhkan, perempuan dimakruhkan untuk berziarah kubur? Karena perempuan itu seringkali mudah menangis, mudah berteriak, atau biasanya disebabkan karena perasaannya yang lembut, banyak meronta, atau sulit menghadapi musibah. Dan itu perempuan dihukumi makruh saat berziarah. Nah, jadi kesimpulannya di sini kalau saya mendefinisikan bagaimana pelarangan ziarah kubur. Pelarangan ziarah kubur ini terjadi apabila ketika kita melaksanakan ziarah, di situ terjadi salah niat. Dalam arti gini, ketika kita ziarah, niatnya itu tidak mendoakan ahli kuburnya, tapi niatnya kita untuk bisa meminta pesugihan atau memintanya itu tidak meminta kepada Allah, akan tetapi meminta kepada yang ahli kubur itu seperti itu. Maka di situ bisa terjadi hukumnya haram ziarah kubur. Selanjutnya yakni anjuran ziarah kubur. Rasulullah SAW melarang melalui praktik ini, tapi kemudian larangan tersebut mansuh atau diubah menjadi suatu perbuatan yang diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, "Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian." Dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak memerintahkan ziarah kubur, tetapi beliau menjelaskan manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Antara lain yaitu dapat melunakkan hati, menitikan air mata, mengingat kepada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya ziarah kubur itu juga dilakukan oleh Rasulullah. Hal ini beliau lakukan setelah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Tuhanmu memerintahkan kamu agar mendatangi ahli kubur bagi agar engkau meminta ampunan buat
Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah, karena ziarah kubur, dengan lantaran ziarah kubur dapat melunakkan hati kita, juga mengingatkan kita kepada akhirat. Selain itu kita juga bisa mendoakan kepada ahli-ahli kubur. Sebab yang selanjutnya yaitu terkait diplomasi Rasulullah dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi pada masa Rasulullah SAW menetap di Madinah, penduduknya itu terdiri dari 3 golongan. Yang pertama yaitu umat Islam, umat Yahudi, ada juga dengan orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Pada saat ini Rasulullah SAW membentuk perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam, yang mana perjanjian ini dinamakan yang mana perjanjian ini tertuang dalam Piagam Madinah. Nah, isi dari Piagam Madinah itu salah satunya di antara lain yaitu setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Selanjutnya yaitu pada sebab membangun kekuatan awal pemerintahan. Jadi dasar politik pemerintahan Madinah yang berpijak pada agama dan tradisi telah mewujudkan keseimbangan dalam manajemen transformasi sosial secara berkesinambungan dalam memperjuangkan cara hidup dan pandangan Islam. Bentuk pemerintahannya yang berbasis wahyu agama menjadi model percontohan, yang mana hal ini menunjukkan keseimbangan tujuan pendirian negara dan strategi yang digunakan. Di sini ada tata kelola pemerintahan pusat, juga penjelasan terkait pemerintahan wilayah, dan dapat disimpulkan bahwasanya membangun kekuatan awal pemerintahan Madinah yakni dengan membentuk jalinan baik dengan negara tetangga berdasarkan prinsip keadilan dan saling menghormati, membantu proses pengukuhan legitimasi negara ini sehingga dapat terbina daya kekuatan untuk membangun negara Islam yang mendukung cita-cita perpaduan dalam memelihara keadilan secara kolektif. Jadi meskipun di Madinah itu tidak semua mayoritas punya agamanya Islam, mereka saling memelihara keadilan agar cita-cita perpaduan dan pemeliharaan keadilan secara kolektif dapat. Pada sebab selanjutnya yaitu membangun angkatan perang. Jadi untuk melanggengkan kekuasaan yang memberikan kemakmuran dan menjanjikan masa depan yang cemerlang bagi eksistensi sebuah negara agama secara berkesinambungan memerlukan corak hubungan dan pertalian politik yang kental. Nah, oleh sebab itu maka pemerintahan pada akhirnya diarahkan pada kebijakan militer untuk menciptakan angkatan perang yang terlatih, maju, dan disepakati oleh lawan. Formasi angkatan perang atau tentara Islam meniscayakan pembentukan pasukan berjuang yang konstruktif dengan penerapan sistem pertahanan berbagai lini dari Panglima Angkatan Perang. Ada juga pasukan khusus dan kesatuan garda terlatih, ada juga angkatan perang dan atau kuda, atau juga angkatan sayap, ada juga pengawal dan penjaga malam, membawa bendera dan panji-panji, ada juga pasukan peninjau yang mampu menginfiltrasi, ada juga pasukan pengintip dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pada bab pembentukan angkatan perang ini disimpulkan bahwasanya untuk melanggengkan kekuasaan yang memberikan kemakmuran dan menjanjikan masa depan yang cemerlang pada sebuah pemerintahan di Madinah, pemerintah membangun berbagai macam panglima angkatan perang, yang mana hal ini sangat didukung sekali oleh pemerintah, bahkan diarahkan pada kebijakan militer guna menciptakan angkatan perang yang terlatih, maju, dan disiplin. Dan untuk poin bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yakni saya akan membahas tentang membangun stabilitas ekonomi. Jadi terkait kemajuan ekonomi yang ada di Madinah pada era Nabi Muhammad SAW, tata kelola ekonomi dan keuangan
dan keuangan Madinah yang berlandaskan atas etika Islam yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Madinah itu menjadi tumbuh sangat cepat dan juga berdaya saing. Ekonomi Madinah menggunakan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, yang mana hal ini membawa perekonomian Madinah itu pada kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan juga menyebabkan meningkatnya pendapatan negara, baik itu finansial regional maupun finansial internasional. Nah, dalam rangka mendorong usaha rakyat dan memperluas jaringan, negara Madinah itu berinvestasi dengan bergerak dalam bidang pertanian dan juga perdagangan. Nah, kemajuan ekonomi Madinah ditandai dengan lahirnya konglomerat tangguh seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait kesetaraan dan juga keadilan. Nah, di sini saya tidak akan membahas panjang lebar, melainkan saya akan menyebutkan saja bahwasanya terkait kesetaraan, keadilan juga bersangkutan dengan persahabatan dan juga permusuhan. Jadi persahabatan dan permusuhan itu tidak didasarkan pada sebuah ikatan darah dan ekonomi, suku ataupun keluarga, melainkan didasarkan oleh ikatan ideologi. Nah, keinginan untuk hidup bersama membuat mereka membentuk sebuah komunitas sendiri, dan orang-orang Yahudi di Madinah mendapat perlakuan yang sama atau equality atau musawat. Nah, kata-kata equality dalam kesepakatan itu diulang beberapa kali. Jangan sekali-kali mereka membantu orang-orang yang bersalah dan musuh-musuh mereka. Kaum muslimin bebas menganut keimanan dan kepercayaan mereka sendiri, sebagaimana orang-orang Yahudi juga bebas untuk menganut apa yang mereka yakini. Kebebasan beragama dijamin, dan orang-orang Yahudi yang berasal dari Bani Auf dianggap bersaudara dengan kaum muslimin. Jadi di sana antara kaum Yahudi, kaum muslimin dan semuanya itu bebas untuk meyakini apa yang mereka yakini, baik itu ingin memeluk Islam, memeluk Kristen ataupun yang sejenisnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini membangun kekuatan keyakinan sahabat dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Nah, persaudaraan di mana dengan persaudaraan itu kita ketahui bahwa ketika kaum muhajirin dan pengikut Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semuanya ditinggal di Mekah. Nah, pada momen inilah Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin, di mana Rasulullah SAW kemudian menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi Muhammad sendiri. Lalu Abu Bakar Rasulullah SAW disaudarakan dengan Khorijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jahal. Dengan hal tersebut, Rasulullah SAW telah mempertalikan keluarga-keluarga Islam, di mana masing-masing keluarga mempunyai talian erat dengan keluarga yang lainnya. Nah, sehingga persaudaraan tersebut membentuk sebuah kekuatan baru yang kemudian membantu dakwah Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi pada intinya contoh kecil dari persahabatan atau persaudaraan di era Madinah itu yaitu menjadikan persahabatan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Selanjutnya untuk poin yang H, yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang mana pada tahun ke-6 Hijriah ketika ibadah haji sudah disyariatkan, Nabi memimpin sekitar 1000 kaum muslimin berangkat ke Mekah, bukan untuk berperang melainkan untuk beribadah umroh. Karena itu mereka mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjata. Nah, sebelum tiba di Mekah, mereka berkemah di Hudaybiyah. Nah,
Beberapa kilometer dari Mekah, penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka masuk kota. Akhirnya diadakan perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaybiyah, yang isinya yaitu antara lain yang pertama yaitu kaum muslimin belum boleh mengunjungi Ka'bah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan. Dan yang kedua, lama berkunjungnya dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Selanjutnya, sebaliknya, pihak Quraisy tidak harus menolak orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Jadi, orang yang asli dari Mekah itu harus orang Mekah yang berada di Madinah itu harus kembali ke Mekah. Sedangkan orang Madinah yang berada di Mekah itu tidak boleh kembali ke Madinah. Seperti itu. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu selama 10 tahun diberlakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Makkah. Selanjutnya nomor 5, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat ketenangan. Yang keenam, tidak boleh ada batasan apapun diskusi ilmiah dan tentang ketuhanan. Nah, jadi mereka itu bebas untuk berdiskusi antara kaum yang dari Madinah dan yang dari Mekah, itu mereka saling berdiskusi. Jadi mereka membahas tentang ilmu. Nah, selanjutnya poin terakhir yaitu poin I, khutbatul wada, yang mana dalam kesempatan ibadah haji yang terakhir, Haji Wada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Isi khutbah itu antara lain yaitu larangan menumpahkan darah kecuali dengan yang hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan yang batil, karena nyawa dan harta benda adalah suci. Nah, larangan riba dan larangan menganiaya, perintah untuk memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut serta menjauhi dosa. Semua pertengkaran antara mereka di zaman jahiliyah harus saling memaafkan. Balas dendam dengan tebusan darah sebagaimana pada zaman jahiliyah harus dihapuskan. Dan yang terpenting adalah umat Islam harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Isi khotbah ini merupakan prinsip-prinsip yang mendasari dari gerakan Islam. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian tentang pembahasan kita di kelompok 4 ini, yaitu tentang dakwah Rasulullah pada era Madinah. Mungkin cukup sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.